Kadang kan orang ada yang ngomong, kemarin aku tuh nyumpahin dia begini dan kejadian loh, dia kecelakaan, haha biarin, habisnya dia nyakitin aku. Bangga loh dia ngomong terjadi beneran, dia bangga. Kenapa itu terrealisasi dan menyakiti orang dia bangga? Kenapa nggak digunakan untuk hal yang positif? Dengan mengarahkan energi itu ke diri kita. Aku pribadi yang berkelimpahan, aku berkecukupan, aku berkembang, aku cantik, aku berharga. Itu terus mas, sering lakukan kalau memang ingin manifestasi ya jatuhnya. Karena dengan kita berucap yang baik ke diri kita, itu ada medan energi yang akan menguatkan diri kita, nge-shield diri kita, ngebentengin diri kita. Tentunya dengan energi-energi tertentu. Misalkan kita lebih ke karir, finansial, itu kan menyangkut kepercayaan diri ya. Otomatis nanti cakra solar plexus yang bekerja, yang di area perut. Nanti kalau kita itu butuh untuk atraktif ya, biar kayak kita mau meeting sama klien, biar lawan jenis itu lebih tertarik sama kita, biar kita itu lebih mudah diterima, berarti kita tinggal booster yang di cakra sakral atau cakra seksnya. Jadi tubuh kita ini sudah lengkap sebetulnya mas, bukan kita meminta lagi sebetulnya. Makanya kalau saya mau flashback ya, ketika saya pada satu belief system dulu, ada satu ayat yang bilang kita sudah menerima, jadi kita nggak perlu meminta. Tuhan itu sudah memberikan apa yang kamu butuhkan, cuman kamu mau mengaktifkan itu apa enggak. Nah yang diberikan ke kita ini cakra-cakra sebetulnya. Ada 7 cakra dalam tubuh manusia, dari mulai cakra dasar, kemudian cakra sakral atau cakra seks, kemudian cakra solar plexus, kemudian cakra jantung, kemudian cakra tenggorokan, cakra atsena, dan cakra mahkota. Itu mewakili seluruh kebutuhan manusia sebetulnya mas. Kalau kita pengen daya juang kita tinggi, kita lebih survive, kita butuh untuk bisa mengambil sikap yang tegas, boosternya di cakra dasar. Meditasi, kita manifestasikan warna merah sebagai simbol dari warna cakra dasar. Kalau kita pengen lebih atraktif, lebih bisa diterima orang lain, lebih menarik ya kan. Misalkan kita lagi pengen cari jodoh nih, kita kan ngaktifin sinyal kan mas. Jodoh tuh nggak datang gitu aja kan, walaupun memang ada destiny ya. Tapi setidaknya manusia itu kan kalau dia memberikan energi pergerakan, energi itu akan makin berputar. Jadi kenapa manusia yang sudah berdoa kok rezekinya gitu-gitu aja gitu? Ya karena mungkin berdoa dia tidak menggunakan vibrasi hati, cuma sampai di mulut. Terus dia juga tidak melakukan sesuatu, nggak take action. Nah ketika orang tidak bergerak, apalagi sekarang lagi musim mageran ya, kata-kata mager, ya udah dia cuma diem, energinya di situ diem. Tapi kalau orang setidaknya dia berani berbuat, take action, dia melakukan sesuatu, energi ini bergerak mas. Nah rezeki, uang itu kan juga energi, itu juga akan bergerak, akhirnya sinkron. Tapi kalau manusianya ini nggak bergerak, uang itu padahal energi yang bergerak, gimana uang mau ngedatengin kita? Bukankah sesuatu itu akan saling tarik menarik yang satu frekuensi? Kita mau uang yang gede, tapi kita nggak menghasilkan energi apapun, jadi nggak sinkron. Jadi kuncinya ya harus membangkitkan energi diri, sinyal, untuk akhirnya bisa saling tarik menarik satu frekuensi. Misalkan kita pengen jodoh, daripada kita nungguin jodoh nggak datang-datang ya, kenapa kita nggak gunakan waktu untuk naikin vibrasi? Nah ketika vibrasi kita sudah naik dan jodoh itu datang, kan sesuatu itu akan tarik menarik yang satu frekuensi. Kalau kita frekuensinya bagus ya kita akan dapatnya yang bagus. Makanya ada beberapa orang yang sharing, saya ini kok kalau dapat pacar nggak pernah jadi nikah ya, jadian jalan 2 bulan putus, jadian jalan 2 bulan putus. Ya karena energi kamu masih di titik itu, kamu masih low vibration, vibrasimu masih rendah. Mungkin masih ada trust issue, mungkin masih ada luka lama yang belum selesai ya kan. Jadi dia mikir pacarnya bakal gini terus. Nah itu akan terakumulasi mas, gitu terus. Ketika dia vibrasinya rendah, yang datang ke dia laki-laki juga akan vibrasinya rendah. Itu pasti, karena energi itu menarik yang sejenis. Makanya kalau kita ketemu orang seperti itu, kita bisa kasih advice, kamu naikin vibrasi kamu. Dengan cara apa? Self love. Hargai diri kamu, cintai diri kamu, rawat diri kamu. Kan kadang-kadang orang tuh lupa menghargai diri sendiri, ya kan? Bahkan kadang lebih cinta sama orang lain daripada sama diri sendiri. Nah itu harus dibangun. Akhirnya ketika besar, Pak, ya? Iya benar mas, itu yang emang sekarang lagi banyak digaungkan ya. Di Instagram kan banyak tuh self love, healing. Karena tujuannya itu, ketika kita nggak mencintai diri kita, gimana orang mau cinta sama kita?
gitu. Jadi harus dibangun, self love-nya harus dibangun. Baru ketika dia membangun self love, self care-nya bagus, self control emosionalnya bagus, dia akan menarik orang yang frekuensinya juga tinggi. Akhirnya ketemu, klik. Jadi hidup manusia, alam, semesta ini energi, Mas. Makanya kalau orang tidak memahami sampai ke tahap itu, hidupnya akan bingung gitu loh, tidak terarah. Jodoh nggak datang-datang, wah hidupku memang sial kok, aku memang nggak pantas dapat pasangan. Wah udah, mengasihani diri sendiri itu udah paling ini ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu adalah produk dari pikirannya sendiri. Itu jika bisa dijelaskan, Mbak, seperti apa itu? Tidak ada penjelasan sih, Mas. Itu jelas, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir diri kita ini berharga, kita akan nge-treat bagaimana diri kita ini berharga juga. Yang menentukan value kita itu akhirnya diri kita sendiri kok, Mas. Makanya kadang gini ya, sampelnya, kalau kita ingin dihargai orang, ya kita mantes ke sandangan sing api, ya kan, bisa menempatkan diri yang baik, bertutur kata yang baik. Dengan kita melakukan itu kan sebetulnya nggak buat orang lain kan, untuk diri kita loh. Akhirnya orang respect sama kita. Sebetulnya ketika kita melakukan kebaikan itu nggak buat orang lain. Kadang kan kita mikir, oh, aku nolong orang itu kasihan, orang itu tuh nggak ada yang ngebantu. Saking tulusnya dia ngebantu orang, sebetulnya itu ngebantu dia sendiri untuk nanam karma baik kan, gitu loh. Jadi kenapa kita harus tulus? Karena dengan ketulusan itu akhirnya secara tidak sadar kita menanam karma baik. Dan benar ada kaitannya dengan tadi yang ditanyakan Mas, bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu benar. Kalau kita apa ya, afirmasi sih, Mas, afirmasi. Jadi kalau kita memang pengen berkelimpahan, ya saya berkelimpahan, saya cukup, saya bersyukur, saya luar biasa, saya berharga, saya penting. Harus, Mas, itu harus. Apalagi perempuan-perempuan sekarang kan lagi insecurity-nya tinggi ya. Harus itu. Jadi para perempuan-perempuan yang mungkin sedang menyaksikan ini, kalian itu berharga. Apapun background kalian, segagal-gagalnya kalian, seburuk-buruknya masa lalu kalian tuh berharga. Kalian itu adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian hanya berpikir tentang, kok aku bisa gagal ya, kok dia gitu ya sama aku, kok dia jahat ya, ya nanti energi-energi emosional itu yang masih akan menyelimuti gitu loh. Akhirnya jadi susah untuk membuka hubungan baru, di karir nanti jadi nggak fokus dan sebagainya. Jadi harus mulai bangun afirmasi yang positif. Sering di depan cermin pagi hari, tangan kanan taruh di dada, terus bilang kata-kata yang sebetulnya ingin kamu dengar dari orang lain. Kan perempuan tuh kadang pengen pasangannya atau pacarnya kan ngomong yang bagus-bagus ya, Mas, ke dia, kamu cantik loh. Tapi kadang cowok ada yang nggak peka gitu ya. Nah, nggak usah nunggu orang lain untuk mengatakan itu ke kita. Jadi kita akhirnya kita kembali ke siapa ya, ke diri kita kan. Jadi di depan cermin kita pegang dada kita dengan tangan kanan, kita bilang apa yang sebetulnya ingin kita dengar dari orang lain. Misalkan, aku cantik, aku berharga, aku feminin, aku energi yang kuat, aku berhasil. Nah, itu harus terus dilakukan setiap pagi. Mungkin bagi sebagian orang yang belum mencoba, masa bisa, tapi coba aja. Coba aja, itu proses dan memang gak singkat, tapi itu sangat signifikan. Banyak leluhur orang-orang tua zaman dahulu itu tahu kapan meninggalnya, kapan, bahkan jam, tanggalnya itu tahu dia. Kok bisa seperti itu, bagaimana, Mbak? Kalau di waktu itu saya kurang paham ya, Mas. Tapi itu ada kaitannya dengan yang saya ketahui. Kalau di era sekarang universal tuh ada yang namanya astrologi. Nah, ada memang spiritual tuh macam-macam. Makanya ada yang arahnya menjadi healer atau penyembuh, menjadi leader komando, ada yang menjadi astrologer. Astrologer itu adalah spiritualis yang belajar tentang ilmu perbintangan. Nah, dalam astrologi itu ada yang namanya bercat. Bercat itu ketahuan semua, Mas, nanti karakternya ini. Itu biasanya didapat dari tanggal, bulan, tahun lahir sama jam lahir tepat. Itu nanti ketahuan, Mas, dan itu memang bener. Soalnya saya pernah dibacain teman saya juga yang astrologer itu seperti itu. Dengan modal tanggal, bulan, tahun lahir sama jam lahir yang on time, kita bisa tahu kok
di usia segini kita ada kejadian apa. Tapi memang tidak semua kuat belajar itu ya, karena pada akhirnya dia jadi tahu apa yang sebelum terjadi kan tentang dirinya sendiri gitu. Saya iseng sama teman saya tuh coba lihatin gitu punya saya. Nah teman saya tuh nunjukin, memang di situ ada tertulis ada gagal, ada jelas umur saya gagal tuh di usia itu gitu. Terus kalau sudah seperti itu mau nggak percaya gimana, ya kan? Saya jadi wah ternyata ilmu perbintangan ini keren ya, maksudnya bisa spesifik itu. Nah kalau kita sinkronkan dengan leluhur itu mah keren gitu. Apa sih kayak sebelum kita yang sekarang aja ngerti, beliau-beliau tuh sudah jauh lebih paham gitu loh. Jadi itu memang ada mas, cuman yang sekarang ini yang lebih banyak dikembangkan oleh para astrologer ini lebih yang ke Western atau Barat sama Vedic yang Hindu. Tapi itu benar mas, bahkan beberapa teman saya yang sosial media itu kami sering sharing juga, mereka ada yang memang sudah belajar sampai tingkat untuk tahu kapan mereka meninggal. Katanya ya kan bisa jaga-jaga, ya kan bisa. Oh ya terserah, tapi kalau saya pribadi saya tidak untuk kesana mas. Kesiapan orang itu berbeda-beda. Jadi kalau bisa dibilang leluhur ada yang seperti itu, iya memang ada, dan itu nyata kalau di kehidupan sekarang tuh bisa dilihat atau dibaca melalui astrologi atau berchart. Oke Mbak Listri, terima kasih apa yang disampaikan pada pertemuan siang hari ini, dan sebagai motivasi bagi kita sebagai kaum milenial. Kami akhiri. Ya. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan ditelan mentah-mentah karena saya juga masih belajar. Kaum milenial, ayo rapatkan barisan, jangan takut melangkah, ambil bagian masing-masing, selami diri, part kalian itu apa, belajarlah tentang life path, ambil kendali diri kalian sendiri, mau apa. Nusantara ini menunggu kalian. Jadi Nusantara ini akan tetap terus berjalan waktunya, tidak menunggu kalian sadar, tapi kalian yang harus sadar saat ini untuk segera handle ya Nusantara ini mau dibawa kemana. Terus untuk para perempuan-perempuan Nusantara, Serikandi Nusantara, ayo bangkit, jangan takut, jangan malu. Kalian ini akan menjadi pendidik generasi-generasi berikutnya, pengayom-pengayom generasi berikutnya. Leluhur itu sedang menanti kita semua itu tersadar ya. Jadi mulai ambil bagian masing-masing. Semua yang saya sampaikan bukan kebenaran mutlak, bisa diambil positifnya dan negatifnya bisa disisihkan. Terima kasih untuk kesempatannya.